Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa di pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Perkenalkan, nama Ibu Elin Herlina dari SD Muhammadiyah 1. Baiklah anak-anak, untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini kita menginjak ke pembelajaran 3, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah anak-anak, sebelum menginjak ke pembelajaran, kita perhatikan yuk protokol kesehatan kali ini, yaitu gerakan 5M. Pertama, memakai masker jika keluar rumah. Kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, kita tetap harus menjaga jarak dengan orang lain. Keempatnya, menghindari kerumunan. Selanjutnya yang kelima yaitu mengurangi mobilitas, yaitu kegiatan di luar rumah. Selanjutnya anak-anak, kita siapkan yuk alat tulisnya. Pertama, seperti biasa kita siapkan pensilnya, penghapusnya, serta buku atau jurnal harian kalian, juga buku penunjang pendidikan agama Islam. Dan terakhir kita siapkan juz amannya, karena kita akan murojaah bersama-sama. Sebelum ke pembelajaran, seperti biasa kita berdoa sebelum belajar. Kita doa bersama-sama ya anak-anak. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minasyolihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, berikanlah aku rizki pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Robbal Alamin. Nah, setelah doa sebelum belajar, dilanjutkan dengan murojaah. Kita buka ya juz amannya, yaitu surat Al-Falaq. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah anak-anak, setelah kalian membaca surat Al-Falaq, kita lanjutkan ya ke materi. Untuk materi kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kalian mampu pertama, memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dengan benar. Kedua, memahami makna hormat dan patuh kepada guru dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan contoh hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Yang terakhir, diharapkan kalian mampu menyebutkan manfaat hormat dan patuh dengan benar. Nah itu anak-anak tujuan pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke materi pertama, yaitu pengertian hormat dan patuh. Pertama, hormat adalah menghargai, hikmat, sopan, sikap menghargai orang lain dengan perilaku baik dan sopan.
Itu pengertian dari hormat. Selanjutnya, patuh adalah menuruti, taat dan disiplin, menuruti perintah dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu anak-anak pengertian hormat dan patuh. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua. Karena orang tua di sini terdiri dari ayah dan ibu. Nah, anak-anak, apa sih jasa orang tua buat kita? Yaitu mereka sudah mengasuhnya, merawatnya, membesarkannya, serta menyekolahkannya dan menjaga kita serta membimbing kita dari kecil. Banyak sekali jasa orang tua, maka kita harus hati-hati sama mereka. Selanjutnya anak-anak, apa sih harapan orang tua untuk kita atau dari kita? Yaitu harapan orang tua adalah memiliki anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada orang tua, serta berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, di sini anak-anak, hormat dan patuh kepada orang tua disebut juga birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Luqman ayat ke-14, artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kita kembali. Selanjutnya kita lihat ya, contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Pertama, yaitu ketika bertemu memberi salam dan mencium tangannya. Yang kedua, taat dan patuh pada perintahnya. Yang ketiga, izin jika keluar rumah. Yang keempatnya, membantu orang tua sesuai kemampuan kita. Dan yang terakhir, selalu ingat dan mendoakannya. Itu salah satu contoh hormat dan patuh kepada orang tua yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, setiap hari tentunya kita harus selalu mendoakan kedua orang tua. Di sini seperti mendoakan di setiap kita sehabis sholat, yaitu seperti contoh di sini, yaitu artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku. Nah, itu anak-anak sebagian artinya dari doa setiap hari untuk kedua orang tua kita. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada guru. Nah, di sini guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Untuk itu kita wajib menghormati dan menghargai mereka, karena jasa guru banyak sekali buat kita. Karena mereka kita bisa membaca, menulis, memiliki pengetahuan dan sebagainya. Maka kita harus hormat dan patuh kepada guru kita. Selanjutnya, contoh hormat dan patuh kepada guru. Apa sih contohnya? Yaitu pertama, menyapa saat bertemu dengan guru. Yang kedua, mengerjakan tugas dari guru. Yang ketiga, mendengarkan ketika dia menasehatinya. Yang keempatnya, bersikap sopan saat berbicara dengan guru. Yang terakhir, mendengarkan apa saja saat guru mengajar atau bapak ibu guru kalian mengajar di kelas. Kita harus diam, tidak boleh bercanda di kelas, tapi harus mendengarkan bapak dan ibu guru karena mereka banyak sekali jasanya buat kita. Baiklah anak-anak, kita perhatikan ya manfaat hormat dan patuh. Pertama, mendapatkan kunci masuk surga. Yang kedua, disayang orang tua, guru dan anggota keluarga. Yang ketiga, tentunya kita insya Allah dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya anak-anak,
Nah, anak-anak, kita sampai kepada kesimpulan nih anak-anak. Apa sih kesimpulan dari materi kali ini? Yaitu menghormati serta patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menaatinya. Sebaliknya, melawan kepada orang tua adalah dosa. Karena orang tua telah merawat kita dari kecil hingga dewasa. Maka kita harus membalas jasa mereka dengan cara taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya, kesimpulannya, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru, karena guru telah berjasa kepada kita. Mereka telah mendidik kita, mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nah anak-anak, cukup sekian materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa mengambil manfaat dari materi kali ini. Nah anak-anak, Ibu akan memberi evaluasi hari ini, yaitu pertama, orang yang pertama kali kita hormati adalah, nah ingat-ingat ya kalian tadi apa materinya? Yang kedua, kata patuh diartikan dengan iya. Yang ketiga, kepada yang lebih tua kita harus iya. Nanti kita cari ya isinya. Yang keempat, orang yang mengajarkan ilmu ketika di sekolah adalah siapa? Yang kelima, yaitu ketika guru sedang menjelaskan di kelas, kita harus titik-titik. Nah itu kalian jawab ya nanti setelah pembelajaran hari ini. Nanti kalian diingat-ingat lagi materinya dan dilihat lagi di catatan kalian. Baiklah anak-anak, setelah evaluasi hari ini kita diakhiri dengan doa setelah belajar. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma alamtanihi faradudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya. Wahai Tuhan, pemelihara alam. Demikian anak-anak doa setelah belajar. Nah anak-anak, untuk materi kali ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan tidak lupa, Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan dan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.